hadapan kekuatan yang mutlak, Yuno, Lenggris, dan Vinral tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Yuno yang baru sadar langsung diperlihatkan kejadian yang mengerikan, di mana Zenon akan membunuh Lenggris dan Vinral. Nah, mampukah Yuno menyelamatkan Lenggris dan Vinral dalam keadaannya sekarang, atau adakah keajaiban yang akan terjadi di pertarungan ini? Oke, nggak usah mulut-mulut lagi, sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Nah, Yuno yang baru sadar dan melihat apa yang terjadi di depan matanya merasakan bahwa semua persiapan yang dilakukan Yuno selama beberapa bulan terakhir ini semuanya tidak ada gunanya. Dan jika Yuno bangkit dengan kondisinya sekarang, entah apa yang ia bisa lakukan untuk menghadapi kekuatan Zenon. Dan ini membuat Yuno mengingat kembali kejadian sewaktu teman-temannya dibunuh oleh Zenon, serta berbicara senaknya di depan para kapten, dan bahkan latihan khusus yang dilakukan Yuno bersama Lenggris. Nah, mengingat semua kejadian itu, di sini Yuno pun menangis dan meratapi semua ingatannya akan pujian, kebencian, harapan, dan kepercayaan akan dirinya di masa lalu. Dan berpikiran kalau semuanya akan berakhir sampai di sini. Namun pada saat Yuno mengingat akan sumpahnya dengan Asta, Yuno pun bangkit kembali dan mengatakan dengan lantangnya bahwa aku tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Nah, seketika itu juga sosok bayangan muncul di hadapan Yuno dan mengatakan kepada Yuno, "Aku adalah kau, tapi kau punya kekuatan sendiri." Dan ternyata sosok bayangan yang muncul di hadapan Yuno berubah menjadi Grimoire yang berlambangkan Skop. Bahkan setelah melihat cahaya yang masuk ke dalam kastil, semua teman-teman Yuno yang ada di luar menyatakan bahwa itu adalah kekuatan baru Yuno. Nah, setelah mendapatkan Grimoire dari kerajaan Spade, Yuno akhirnya bangkit kembali dengan semangat untuk menyelamatkan semua orang dan menjadi raja penyihir di kerajaan Clover, serta memenangkan pertarungannya dengan Zenon. Namun setelah melihat Yuno bangkit dan mendapatkan Grimoire dari kerajaan Spade, di sini Zenon berpikiran bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi pada saat Zenon memikirkan itu, tiba-tiba Yuno melancarkan serangan sihirnya tepat di mata Zenon dan membuat mata kiri Zenon hancur. Namun setelah menerima serangan sihir Yuno, di sini Zenon baru menyadari kalau sihir Yuno yang berbentuk bintang ternyata sihir itu dari keluarga kerajaan Spade. Dan selama beberapa generasi, sihir bertipe khusus ini diwariskan dari Raja Lois. Sang ayah adalah sihir matahari, Sil sang ibu adalah sihir bulan. Dan gabungan dari sihir itu memunculkan sihir bertipe khusus, yaitu bintang. Nah, setelah mengetahui identitas Yuno adalah anak dari keluarga kerajaan, seketika itu Yuno memanggil Belle. Nah, merasakan apa yang terjadi pada Yuno, di sini Belle mengatakan kepada Yuno kalau ia merasa bertemu dengan Yuno yang sebenarnya. Maksud Yuno memanggil Belle, ternyata Yuno masih belum yakin ia bisa mengalahkan Zenon hanya dengan kekuatan ini. Maka dari itu Yuno lalu menyuruh Belle untuk mengumpulkan mana di dalam tubuhnya agar ia bisa menggunakan dua kekuatan sihirnya sekaligus untuk menghadapi Zenon. Tetapi untuk bertarung secara maksimal setelah menyelamatkan Lenggris dan Vinral, di sini Yuno lalu menyuruh mereka untuk pergi mencari penyihir pemulih dan menyerahkan sisanya kepada Yuno. Nah, melihat sosok Yuno yang sudah bangkit serta memiliki dua Grimoire, Vinral pun merasa heran. Serta Lenggris di sini juga mengatakan kepada Yuno, "Sebenarnya kamu itu siapa?" Nah, mendengar apa yang dikatakan Lenggris, Yuno pun mengatakan bahwa ia adalah wakil Kapten Golden Dawn. Nah, setelah Lenggris dan Vinral meninggalkan Yuno, ketika itu juga Zenon melancarkan serangannya. Namun serangan itu dapat dihentikan Yuno dengan mengaktifkan Star Magic Quartil Scatum. Nah, saat Yuno memblokir sihir tulan Zenon, lagi-lagi Zenon mengaktifkan ruang dimensi kegelapannya. Tetapi di sini Yuno berhasil keluar dari ruang dimensi Zenon dengan melakukan teleportasi di bawah bintang sihir yang ia pindahkan tadi tepat di samping Zenon dan mengeluarkan sihir serangan Quartile Hasta tepat di bahu Zenon sambil mengatakan kepada Zenon bahwa kekuatan Star Magic yang baru kudapatkan ini telah ditulis untuk mengalahkanmu. Dan akan kubuktikan perkataanku tadi, aku akan menyelamatkan semua orang dan menjadi raja penyihir. Namun di sini Zenon setelah menerima serangan Yuno dan mendengar ocehannya merasa jengkel dan hanya mengatakan kepada Yuno bahwa ia sangat ingin menghancurkan Yuno. Dan lagi-lagi kerusakan pada bahu Zenon tadi rupanya sudah pulih berkat sihir regenerasi supernya. Lalu dengan perasaan yang ingin menghancurkan Yuno, Zenon pun menyerang Yuno lagi dengan sihir tulangnya. Tetapi Yuno dapat menghindari semua serangan itu dengan memanfaatkan sihir teleportasi bintangnya dan langsung bergerak maju ke arah Zenon sambil mengayunkan pedangnya. Nah, melihat Yuno yang langsung bergerak maju dan mengayunkan pedangnya,
ketika itu Zenon langsung menciptakan pedang dengan sihir tulangnya. Dan kedua pedang mereka pun saling berbenturan. Nah, akibat benturan pedang tadi, mereka berdua pun terhempas ke belakang. Yuno yang sudah mulai menguasai sihir teleportasi bintangnya rupanya sejak tadi sudah memindahkan bintangnya itu di belakang Zenon. Lalu ia pun seketika itu muncul di titik buta Zenon dan menyerang Zenon dengan mengaktifkan Star Magic Quartili Flagellum. Hingga serangan ini membuat wajah sampai tubuh Zenon terbelah menjadi dua. Tetapi serangan Yuno barusan sama sekali tidak berarti di hadapan sihir regenerasi Super Zenon. Dan lagi-lagi tubuh Zenon kembali seperti semula. Nah, Zenon yang sangat jengkel setelah menerima serangan Yuno barusan lalu mengaktifkan Bone X Septial Magic Sword Dance Lab-nya, yang dimana pedang yang diciptakan Zenon ini adalah salah satu senjata terkuat dalam mitologi Nordik, serta pedang ini ternyata memiliki kutukan. Nah, Zenon yang sudah menciptakan pedang Dance Lab-nya tadi langsung saja menyerang Yuno dengan Halfling Magic Extension-nya. Dan ternyata serangan ini membuat Yuno kewalahan, dikarenakan tebasan pedang Zenon barusan menghancurkan pecahan Septial bintang Yuno. Sehingga Yuno tidak bisa berteleportasi lagi. Bahkan menurut Yuno, ia tidak bisa segera memperbaiki pecahan Septial bintangnya dengan cepat. Tetapi di balik serangan Zenon barusan, ternyata di sini Zenon mengingat kembali perkataan kakaknya, yang dimana kakaknya yang memakai kursi roda pernah mengatakan kepadanya, kalau orang lemah itu gampang mati. Mustahil mereka melindungi semua orang. Jadi kita hancurkan semuanya sekaligus, lalu buat mereka terlahir kembali dengan raga yang tidak bisa mati. Jadi dengan begitu kita berempat yang telah memperoleh kekuatan iblis bisa membentuk kembali umat manusia dan menciptakan kerajaan Spade yang mengenal kedamaian sejati. Nah, setelah mengingat perkataan kakaknya, akhirnya kekejian dan kebiadaban atas apa yang selama ini dilakukan Sokratis bersaudara di kerajaan Spade adalah untuk menciptakan kembali umat manusia dengan raga yang tidak bisa mati. Dan tentu saja jauh di dalam lubuk hati Zenon, ia pastinya ingin berjumpa kembali dengan sahabatnya yaitu Allen. Nah, menghadapi gempuran serangan Zenon yang bertubi-tubi, bangunan yang ada di sekitar mereka mulai rubuh, serta Yuno yang masih terus menghindari serangan itu berpikiran kalau ini waktunya menyerang balik dengan menggunakan kartu trupnya. Namun pada saat Yuno melancarkan serangannya yakni Spirit Outburst, Zenon lalu memblokir serangan itu dengan Halfling Magic Extension miliknya. Tetapi Halfling Magic Extension Zenon ternyata tidak bisa memblokir serangan Yuno, dan lagi-lagi sebagian tubuh Zenon mengalami kerusakan. Tetapi serangan itu di mata Zenon sama sekali tidak berarti, karena serangan itu belum mampu menghancurkan jantung iblisnya. Dan juga tubuh Zenon perlahan pulih kembali berkat sihir regenerasi supernya. Namun ternyata di sini Zenon sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri pertarungan ini. Di mana tadinya Zenon sudah menghancurkan semua Septial bintang Yuno, dan ini membuat Yuno tidak lagi bisa melakukan teleportasi, serta tidak punya cara lain untuk menghancurkan jantung iblisnya. Tetapi dalam kondisi Yuno sekarang yang terus bertarung hingga melampaui batasannya, akhirnya mendekati 100% kekuatan Science Tech. Di mana keadaan ini terjadi ketika tingkat resonansi antara Bell dan Yuno telah menyatu. Dan akhirnya Yuno telah mencapai itu, kekuatan untuk menghancurkan iblis. Nah, melihat kekuatan Yuno yang sudah mencapai level Science Tech, Zenon pun mengatakan, semuanya itu tidak berarti dibandingkan dengan kekuatan yang luar biasa, dan akulah yang akan menang. Namun pada saat Zenon mengeluarkan dua sihirnya sekaligus untuk menghancurkan Yuno, seketika itu lembaran baru terbuka di Grimoire Yuno. Yang tak lain lembaran baru itu tertulis untuk mengalahkan Zenon. Nah, seketika itu pun juga Yuno berhasil melakukan teleportasi di titik buta Zenon dengan sihir barunya tadi, yaitu Conjunction, dan mengaktifkan Saint Spirit of Seeper untuk menghancurkan jantung iblis Zenon, sambil mengatakan ini adalah kemenangan kami. Nah, setelah menerima serangan yang menghancurkan jantung iblisnya, di akhir hayat Zenon mengatakan kepada Yuno, kau dan aku apa bedanya? Nah, menanggapi perkataan Zenon, Yuno hanya mengatakan kepadanya bahwa aku tidak tahu. Tetapi yang dimaksud Zenon kepada Yuno di sini ternyata mereka berdua memiliki sumpah kepada temannya untuk menjadi rival. Siapa yang akan menjadi terkuat, seperti halnya Yuno dan Asta. Begitupun juga Zenon dan Allen. Nah guys, sampai di sini dulu, jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime Black Clover lainnya. Salam AILT.